وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Sebagian sahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud atau Abdullah ibn Abbas ditanya, kenapa beliau tidak puasa sunnah? Beliau sibuk ibadahnya dengan membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, al-iqra'ah ahabbu ilayya. Baca Al-Quran itu lebih aku cintai. Kalau aku puasa, aku lemes, tidak bisa baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Terkadang sebagian ibadah itu memang membutuhkan kuwatul al-badan, kuwatul jism, butuh kekuatan fisik badan. Walaupun dalam hal ini para jamaah ya thalabul ilm, kekuatan hati itu punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Hati kuat, badan akan kuat. Hati lemah, badan lemah. Itu kunci, ya. Kalau antum punya hati yang kuat, pasti badan antum akan ikut kuat. Kalau hatinya lemah, badan ikut lemah. Percaya apa tidak, Wandi? Yang lesu-lesu itu, yang ngantuk-ngantuk itu hatinya lemah. Yang malas belajar, hatinya lemah. Kira-kira apa dalilnya? Di antaranya itu tadi hadis, in salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus hatinya, jasad akan bagus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ashabul kahfi, wa rabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hati mereka, kami tegarkan hati mereka. Tatkala hati mereka tegar, apa yang berdampak? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Badr dalam syarah kitab Al-Kabair ketika mengomentari ayat ini. Beliau menyebutkan quwwatul qalbi, kekuatan hati, dampaknya apa? Tabi'ahu quwwatul badan, akan diikuti oleh kekuatan badan. Sehingga ketika hati seseorang kuat, badan pun ikut kuat. Kadang memang bisa seperti ini. Kalau tekad sudah kuat, maka badan ikut kuat. Sehingga yang mendorong seseorang untuk bisa beraktivitas dengan maksimal kuwatul qalbi. Kalau hati lemah susah. Sebagian para ulama kita seperti Syekh bin Baz, beliau pernah ditanya, umur yang sudah tua kok bisa beliau aktif, sibuk, dakwah, ngajar. Umur sudah tua, badan sudah lemah. Beliau mengatakan, idza qawiyal qalbu qawiyal badan. Kalau hati kuat, badan pun ikut kuat. Iya apa tidak? Orang yang mental kerupuk itu hatinya lemah. Orang-orang yang lemah hati itu pada hakikatnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya ikhwan, itulah alam. Mereka adalah orang-orang yang lemah hati. Lihat, ketika mereka bersama Nabiullah Musa alaihissalam di kampung Al-Ardul Muqaddasah, dimasuki oleh kauman jabbarin. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, fa inna dakhilun, barulah kami masuk. Apa yang mendasari mereka ngomong seperti itu? Dha'ful qalbi, lemahnya hati. Muslim harus kuat hatinya. Kalau antum pengen sukses belajarnya, kuat hatinya. Tapi kalau loyo, lemah, tidak akan sukses belajar. Badan itu ngikut di hati. Kalau udah tekad bulat, ya, ingin sukses tuh. Kalau lemah, dah lemah. Hidup itu harus modal hati. Tekad bulat. Saya harus bisa. Saya harus berhasil. Antum akan insya Allah dengan pertolongan Allah SWT akan berhasil.